Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Makam Para Leluhur yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 49. Yesus bersabda, "Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makam, leluhur, dan masa lalu adalah tiga kesatuan erat yang tidak terpisahkan. Masa lalu adalah sebuah kurun waktu di mana leluhur kita menjalani hidup. Sekarang mereka sudah meninggal. Tidak ada lagi di waktu di mana kita hidup. Kita hanya bisa menemui mereka dengan menaburkan bunga dan berdoa di makam mereka. Apakah hal itu merupakan suatu yang negatif? Tentu saja tidak. Harus disadari bahwa keberadaan kita saat ini karena para leluhur yang hidup di masa lalu. Bisa dikatakan masa lalu dan masa kini, leluhur dan diri kita adalah sekeping mata uang yang tak terpisahkan. Tentu saja kita harus bersyukur karenanya. Rasa syukur inilah yang menyebabkan kita merawat makam leluhur yang sudah meninggal puluhan tahun lampau. Beberapa orang yang memiliki uang berlebih membangun makam khusus bagi keluarganya. Kita kenal Taj Mahal di Agra, India, yang menunjukkan cinta seorang raja kepada permaisurinya. Di dalam gereja Katolik, orang yang sudah meninggal tetap didoakan, bahkan hingga peringatan puluhan tahun kemudian. Kematian yang memisahkan badan selama-lamanya ternyata tidak memisahkan ikatan kasih. Saudara-saudari terkasih, dari tanah kembali ke tanah. Begitulah ajaran iman kita. Demikian pula jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam tanah akan hancur dan menjadi abu. Mungkin hanya tinggal beberapa bagian tulang dan gigi yang masih utuh yang tersisa. Demikian kebenarannya bahwa nisan bisa dibangun semegah dan seindah mungkin, tetapi di dalamnya hanyalah tulang belulang. Jadi, apa yang hendak kita hormati dalam sebuah kunjungan ke makam? Tentu bukan untuk menghormati makam atau jenazah di dalamnya, tetapi untuk mengingat-ingat kasih, kebaikan, keutamaan yang pernah dilakukan pribadi yang dimakamkan itu di masa lalu. Kita hendak menghidupi apa yang pernah dihidupi para leluhur itu di masa lalu. Bisa dikatakan hadir di makam tak ubahnya seperti proses mewarisi kebaikan masa lalu untuk dihidupi di masa kini.
Orang yang mengenal keutamaan hidup kita barangkali akan berkomentar demikian. Wah, kebaikan hatinya sama seperti dahulu orang tuanya. Tidak ada hal buruk di masa lalu. Justru dari masa lalu itulah kita mendapatkan kebaikan untuk masa sekarang. Saudara-saudari terkasih, hubungan baik antara masa lalu dan masa kini tersebut ternyata tidak didapatkan Yesus pada diri orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan kemunafikan, bahkan kejahatan dalam makam-makam yang mereka bangun bagi nenek moyangnya. Yesus bersabda dengan keras demikian, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakharia yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus yang keras di dalam perikop di atas hendak menegur orang Yahudi yang begitu keras kepalanya karena tidak mengingat kasih Allah kepada mereka. Dengan membangun makam leluhurnya dengan indah, mereka sebenarnya mengakui apa yang sudah dibuat di masa lalu, yaitu membunuh para nabi dan utusan Allah. Tindakan ini berarti mereka menolak Allah sendiri. Masa lalu orang Yahudi adalah sejarah penolakan akan kasih Allah. Dengan menegur orang Yahudi, Yesus sebenarnya hendak menegur kita pada masa sekarang. Apakah kita juga lebih sering menolak kasih Allah di masa lalu, bahkan di masa sekarang? Apa artinya segala harta benda yang banyak dan indah yang kita kumpulkan kalau kita tidak pernah menyadari betapa lebih banyak kasih Allah dan kita terima? Apa artinya waktu hidup kita saat ini tanpa rasa syukur akan kasih
Allah? Bagaimana kita memaknai masa lalu? Apakah kita belajar dari kebaikan yang dibuat para leluhur di masa lalu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas para leluhur yang pernah hidup di masa lalu, karena merekalah kami dapat hidup di masa kini. Banyak warisan yang kami terima dari mereka, khususnya warisan iman akan Yesus Putramu. Tambahkanlah iman kami itu, agar kami pantas disebut anak-anak-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.